Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita semua ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Dan rekan muda sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua perintah dalam ayat ini seperti yang ditampilkan di depan ya, terkait dengan kekayaan segala hal baik yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, yang telah diperoleh khususnya dalam konteks waktu itu bangsa Israel. Ada perintah yang sifatnya itu menggunakan kalimat negatif, artinya jangan, tidak boleh, begitu ya. Ada yang menggunakan perintah positif, artinya mendorong. Nah, contoh yang menggunakan perintah negatif, dikatakan jangan katakan. Jangan katakan apa? Coba kita kembali kepada firman Tuhan ayat 17. Jangan katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh semua kekayaan ini. Jangan bilang begitu. Ya, firman Tuhan mengingatkan jangan katakan bahwa ini semua aku dapatkan, kekayaan, kehebatan, kemasyhuran karena tanganku dan karena kekuatanku. Jangan bilang begitu. Ya. Yang kedua, sebaliknya, perintah positifnya ya, sebaliknya, ingatlah ya, bahwa kita mendapatkan semua kekayaan kita, semua yang kita miliki hari ini by His strength, oleh kekuatan Tuhan. Nah, rekan-rekan, singkatnya jangan takabur, jangan lupa diri. Jangan lupa diri kalau umat Allah ya menerima berkat dari Tuhan, kekayaan, kemasyhuran, kehebatan, lalu mengatakan ini gara-gara saya. Jangan bilang begitu ya. Tapi ingat bahwa sebab Tuhanlah yang memberikan kepadaku kekuatan untuk memperoleh semua berkat-berkat ini. Jadi jangan takabur. Nah, anak-anakku sekalian, ini konteksnya firman Tuhan ini diberikan setelah bangsa Israel itu melewati 40 hari di padang gurun. Di padang gurun 40 hari putar-putar karena mereka telah memberontak kepada Tuhan. Nah, sekarang mereka sudah ada di bentangan Moab ya, di dataran, dan mereka tinggal nyebrang Sungai Yordan. Sungai Yordan ini akan mereka seberangi, kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan buat mereka, tanah yang subur luar biasa. Kalau kita baca dalam Ulangan 8 ayat-ayat sebelumnya ya, mari kita mundur beberapa ayat, Ulangan 8 ayat-ayat sebelumnya nih ya. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara kesuburannya kayak apa. Ulangan 8 ayat 7 dan seterusnya, saya bacakan bagi kita semua. Ulangan 8 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, negeri Kanaan, tanah perjanjian, ya. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Mungkin kalau mereka tahu lagu Papua, mereka akan nyanyi juga, lembah-lembah, gunung-gunung, gitu ya. Nah, saudara, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Kalau ada yang belum tahu pohon delima kayak apa, dia searching di internet ya. Kayak apa sih buah delima begitu ya? Nanti di rumah ya, jangan sekarang ya. Saudara, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi di permukaan bumi subur, di dalam bumi kaya. Ini negeri yang luar biasa. Ayat 10 dijanjikan dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11 mengingatkan, itu negeri yang baik, negeri yang akan kau masuk itu negeri yang baik, negeri yang subur, di permukaan maupun di bawah permukaan. Sebelum kamu menyeberang, ingat firman Tuhan ini, ayat 11, hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Ayat 12-nya, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, jadi Tuhan sudah mengatakan nih, kamu akan masuk negeri yang subur itu, dan kamu akan makan dan kamu akan kenyang. Ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik ya, apalagi beberapa di antara kita belum sarapan nih pasti, jadi lapar lagi ya. Kamu akan kenyang, ya. Nah, saudara dikatakan, dan supaya kamu mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, kalau kamu jadi kaya raya di negeri yang kujanjikan itu, ingat ini. Jangan katakan itu karena kehebatan saya, tapi katakan, ingatlah itu karena kehebatan Tuhan. Makanya saya bisa menikmati semua kesuburan negeri ini. Jangan takabur. Siapa di antara kita yang sebel ya kalau punya teman yang takabur, punya teman yang lupa diri? Lupa dirinya apa? Kita sudah bantu nih, kita sudah bantu pas dia butuh, mukanya memelas, mukanya kasihan gitu kan, kita bantu nih. Pas udah dibantu, besok-besok dia petata petenteng gitu kan, petata petenteng, ketemu kita, hey shalom, kayak nggak pernah dibantu, gitu ya. Wah gaya banget dia, kayak nggak pernah dibantu, dan wah kalau ngomongnya besar sekali. Nah, pernah nggak kita punya teman di kelas, atau mungkin tetangga kelas, atau mungkin teman sepermainannya kayak begitu, ya? Wah, dia nggak ingat kalau dulu tuh dia tuh mukanya kasihan banget, ya. Saya bantu dia, bantu ngerjain PR, bantu kasih uang jajan, pinjemin uang jajan, tapi begitu udah dapat nilai bagus, tuh tetap tenteng dia. Wah, dia pamerin tuh nilai ulangan kan? Wah, dia pamerin. Padahal yang bantu siapa? Kita. Ya, nah anak-anakku sekalian, jadi kita merasa ini teman takabur, ini teman lupa diri, jengkel sekali. Nah, perilaku konkret untuk menunjukkan umat Tuhan agar tidak takabur, tidak lupa diri, itu ditunjukkan dengan perintah-perintah Tuhan yang muncul pada pasal-pasal berikutnya. Nah, salah satu pasal yang konkret terkait kekayaan yang mau saya bahas hari ini, saya akan berikan 3 prinsip apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan kita. Ada 3 prinsip. Nah, kita baca Ulangan 14 ayat 22 sampai 26. Ya, Ulangan 14 ayat 22 sampai 26. Ini perilaku konkret dari bangsa Israel ketika mereka nanti masuk tanah perjanjian. Konkretnya gimana sih kalian memanfaatkan kekayaan yang Tuhan sudah kasih? Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lupa diri, tidak lupa ingatan, selalu mengingat bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Ulangan 14 ayat 22 sampai 26 terkait persembahan persepuluhan. Jadi dari seluruh hasil panen yang mereka miliki, 1/10 itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dalam konteks bangsa Israel saat itu, kita baca Ulangan 14 ayat 22, ada peringatan seperti ini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ingat ya, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, haruslah engkau benar-benar. Ini berarti serius ya. Kalau ada orang tua kalian ngasih uang jajan sama kalian, terus bilang, ingat ya, ini uang untuk sebulan. Lalu papa mamamu keluarkan uang lagi, dan ini uang untuk persembahan di gereja. Harus benar-benar masukkan ke kantong kolektor. Itu berarti serius. Kalau sampai uangnya kamu korupsi, pakai untuk beli es krim atau beli makanan, jajanan, padahal itu uang untuk kolektor, dan ketahuan papa mama bisa marah. Loh, kamu kan sudah punya uang jajan, kenapa sekarang uang untuk kolektor kamu ambil lagi? Jadi firman Tuhan mengatakan haruslah engkau benar-benar, artinya serius sekali ya, mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil bumi, hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Tahun demi tahun itu artinya apa, saudara? Karena kan kalau panen itu kan tidak mungkin tiap hari tumbuhnya, tidak mungkin tiap minggu, tidak mungkin tiap bulan. Namanya panen kan bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Karena itu mereka harus tahun demi tahun membawa hasil panen mereka 1/10 dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil ladang mereka harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini serius sekali saudara, karena apa? Karena kan orang tidak bisa mengatur tanaman itu tumbuh apa enggak dengan subur. Itu kan tergantung Tuhan, betul ya?
Manusia hanya bisa menabur, manusia hanya bisa menuai hasilnya. Tapi yang kasih pertumbuhan siapa? Cuma Tuhan. Jadi benar-benar bangsa Israel menunjukkan kebergantungannya pada Tuhan, ya, dengan mempersembahkan 1/10 dari hasil bumi ini. Nah, saudara, sekarang saya ada 3 prinsip yang saya mau ajarkan kepada kalian. Yang pertama, prinsip pertama, kekayaan Allah karuniakan untuk kita bersama keluarga kita menikmatinya dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, dalam sikap takut akan Tuhan. Saya ulangi ya, kekayaan Allah berikan kepada kamu, uang, harta, sepatu, apapun ya yang kamu punya sekarang, Allah karuniakan untuk kita bersama keluarga kita menikmatinya. Pertama, anak-anakku sekalian, jangan terpengaruh teman-teman mahasiswa kalau kalian kuliah nanti dan mengatakan Allahnya orang Kristen, Allahnya yang anti kesenangan. Tidak, Allahnya orang Kristen tidak anti kesenangan. Allah kita ingin kita menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati Dia, ya, karena itu artinya kita menikmati Dia. Dan sebaliknya Allah ingin kita menikmati Dia lewat menikmati berkat-berkatnya. Dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, dalam sikap takut akan Tuhan, artinya menikmatinya ini pun tidak boleh menikmati yang sembarangan. Tidak boleh menikmati dengan minum mabuk, hidup sembarangan, makan sembarangan, minum sembarangan, tidak boleh. Harus dalam suasana persekutuan dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi Allahnya orang Kristen ya anak-anak, Allah kita tidak anti kesenangan. Allah mau dan senang kalau kalian senang. Dan kalian senang kalau Allah senang. Jadi dua-duanya sama-sama senang. Allah kita tuh tidak anti kegembiraan. Allah kita tuh bukan Allah yang cemberut, yang mukanya tuh petus. Enggak, Allah kita juga ingin kalian bersukacita. Bahkan di dalam perjanjian lama, sukacita itu diperintahkan. Kamu harus bersukacita. Nanti kalian cari ayatnya ya. Dan kalau orang Israel tidak bersukacita karena Tuhan, dihukum sama Tuhan. Jadi sukacita itu perintah. Di Alkitab Perjanjian Baru juga sama, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Termasuk ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi kekayaan Allah karuniakan untuk kita bersama keluarga kita menikmatinya dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, dalam sikap takut akan Tuhan, karena Tuhan tidak anti dengan kesenangan. Ayatnya saya bacakan ayat 23 sampai 26 ya. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, yaitu di Yerusalem, di Bait Allah, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu dan jalan itu terlalu jauh bagimu untuk pergi ke Yerusalem, terlalu jauh gitu ya, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana, yaitu Yerusalem, terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya. Jadi persembahan persepuluhan yang bentuknya hasil bumi ini harus diuangkan, diubah jadi uang, ya. Dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu di Yerusalem sana. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan. Minumannya memabukkan, tapi bukan berarti kita disuruh mabuk ya. Hati-hati bacanya. Ini kita nggak disuruh mabuk loh. Minumannya bisa memabukkan, tapi kita nggak diminta untuk mabuk, tidak. Belanjakanlah itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Dan ini perintah. Jadi teman-teman, Allah tidak anti kesenangan. Allah ingin kalian bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Bangsa Israel harus bersukacita. Mereka membawa persembahan persepuluhannya ya ke Yerusalem, lalu mereka makan bersama, menikmati berkat-berkat itu di hadapan Tuhan. Ingat ada kata di hadapan Tuhan, artinya bukan untuk minum mabuk ya, bukan untuk pesta pora, bukan untuk minum mabuk ya. Jadi di hadapan Tuhan menikmati berkat itu. Dan ada kalimat apa di ayat 23? Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Jadi waktu mereka bawa persembahan persepuluhan mereka ke Yerusalem, mereka makan apa yang mereka bawa itu, gandum dan semuanya itu.
Dan ketika mereka makan tuh mereka ingatnya begini, ya, aku harus takut akan Tuhan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Karena aku bisa makan, menikmati gandum dan semua hasil bumi ini karena Tuhan. Saya bisa nabur benih, saya bisa menuai benihnya, tapi siapa yang bisa menumbuhkan benih gandum yang saya makan ini kalau bukan Tuhan? Jadi waktu mereka makan persembahan persepuluhan yang mereka bawa itu, saudara, mereka harus memakannya untuk mengingat penting takut akan Tuhan. Bahwa kalau saya bisa menikmati berkat ini bersama keluargaku, bergembira bersama, dikatakan kamu harus bergembira, itu karena Tuhan. Sekarang saudara, kalau kamu sekarang makan di rumah ya, mamamu sediakan sarapan, terus kamu nolak makan sarapan itu, mamamu sedih nggak? Sedih. Tapi siapa yang lebih sedih? Tuhan. Ya, memang berkat itu mamamu yang kerja untuk cari uang untuk beli sarapan itu. Tapi kan mamamu bisa punya kekuatan, kesehatan kerja itu kan dari Tuhan. Kalau kamu tidak makan apa yang disediakan papa mamamu dengan bersyukur, kamu berdosa, tidak hanya kepada papa mamamu, tapi kepada Tuhan, tidak tahu terima kasih. Pak Cahyo pernah, ini masa awal-awal Pak Cahyo pelayanan di Jayapura ya. Kalian jangan sampai mengulangi kesalahan Pak Cahyo. Pak Cahyo itu pergi ke rumah Jumat, dan Jumat itu menyediakan Pak Cahyo makan siang. Ini peristiwa yang sangat memalukan, terus terang ya. Dia sudah belikan Pak Cahyo makan siang, dan Pak Cahyo dengan polosnya mengatakan, aduh saya tidak mau makan siang itu, saya mau masak Indomie saja. Apa yang terjadi saudara? Jemaat yang kasih saya makan itu nangis di depan saya. Dia mengatakan begini, Pak Cahyo, saya ini dulu orang miskin. Sekarang ini saya tuh ingin melayani Tuhan dengan harta saya, kasih makan hamba-hamba Tuhan. Sekarang Pak Cahyo datang ke rumah saya kasih makan, saya sudah belikan lalap ayam, Bapak Ibu bayangkan lalap ayam, lalu saya malah minta bikin Indomie. Sejak saat itu saya bertobat, ya, karena saya sudah bikin nangis jemaat. Kenapa? Tidak menerima makanan dengan ucapan syukur. Nah, kalian jangan ulangi itu kepada papa mama, kepada siapapun yang menyediakan kalian makanan, meskipun kalian nggak suka, cicipin aja, meskipun cuma sedikit, cicipin, ucapin terima kasih. Jadi jadilah anak yang tahu terima kasih. Ya, ini sopan santun ya, ini penting sekali. Ya, nah anak-anak sekalian, bagi orang Israel, kalau mereka rumahnya jauh, ya jauh dari Yerusalem, kan nggak mungkin ya bawa gandum, bawa benih-benih itu untuk dipersembahkan, kan jauh rumahnya. Mereka harus menguangkannya, merubahnya jadi uang. Lalu mereka harus bawa ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka belanjakan apapun yang mereka sukai, anggur, minuman, lembu sapi, kambing domba, dikatakan apapun yang diinginkan hatimu. Lalu santap bersama di sana. Santap bersama di hadapan Tuhan, makan dan nikmati berkat Tuhan itu. Itu poin pertama ya. Jadi Ulangan 14 ayat 23 sampai 26 mengajarkan kekayaan Allah karuniakan untuk kita bersama keluarga kita menikmatinya dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, dalam sikap takut akan Tuhan. Kalau saya bisa sarapan pagi ini karena Tuhan. Ada kutipan bagus dari Bapak Sansenjaya. Bapak Sansenjaya ini salah satu mentor saya ketika saya tadinya mau pelayanan di Australia. Silakan kutipannya di sini ada di Instagram. Ya, silakan klik. Ya, apa tujuan memberi persembahan? Uang, aset, waktu, tenaga, pikiran. Persembahan juga ya, pikiran, tenaga, uang itu juga persembahan. Bukan untuk membuat Allah berbentak pada kita. Hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian nonton di YouTube hari ini banyak pendeta-pendeta khotbah gini. Ayo kasih persembahan supaya kamu mempimpin Tuhan, supaya Tuhan berhutang sama kamu. Oh itu hati-hati. Banyak sekarang di YouTube ketemu cuplikan-cuplikan gitu ya. Dia Allah yang tidak butuh apapun dari kita, dia bahkan tidak butuh kamu dan saya. Dan dia tidak bisa disogok, Allah tidak bisa dirayu, dan kalian tidak bisa menjilat Allah. Tidak bisa. Mentang-mentang kasih persembahan, lalu Allah ngasih kalian hidup yang aman, hidup yang nyaman. Tidak bisa disogok Allah gitu ya. Silakan slide berikutnya. Bukan untuk membalas cinta kasih Allah. Kita juga sering salah ya. Kita menganggap hubungan kita dengan Allah itu transaksional. Saya kasih persembahan untuk membalas cinta kasih Allah. Pertanyaannya saudara, mampukah kita membalas cinta kasih Allah? Nggak bisa. Allah mencintai kita sampai mati di kayu salib, menebus dosa kita. Gimana kita mau balasnya?
Orang kita orang berdosa. Karena itu kenapa kita ngasih persembahan? Belum nih. Kenapa kita ngasih persembahan? Sebagai pernyataan iman bahwa hidup kita sepenuhnya milik Allah dan masa depan kita bergantung kepada Allah. Itu kenapa kita ngasih persembahan. Itu kenapa kita belajar bersukacita dengan harta kita untuk menyatakan iman kita, hidupku milik Allah dan masa depanku bergantung pada Allah, bukan dengan kekuatanku. Ya, saya sering dengar orang cerita begini, kalau Tuhan mau bikin kamu kaya, jentikan tangan itu kamu bisa jadi kaya. Kalau Tuhan mau bikin kamu jatuh miskin, dalam jentikan tangan kamu langsung jatuh miskin. Itu gampang banget. Ya, semua bergantung pada Tuhan. Karena itu di sini kalau ada anak-anak orang kaya ya, kan ada anak pejabat, anak apa, jangan sombong. Tiba-tiba bapakmu ketangkep korupsi, ya amit-amit jangan sampai ya. Masuk penjara, miskin kamu. Ya ini Pak Cahyo nggak berdoa seperti itu. Tapi kalian harus berdoa buat papa mama kamu supaya papa mamamu jujur, kerja, berdedikasi, tidak korupsi. Begitu dia ketahuan korupsi, papa ingetin ya waktu ibadah keluarga, papa jangan korupsi. Begitu papa korupsi, nasib keluarga ini langsung nyungsep. Berubah dari yang kaya raya pergi ke Singapura, kalian bisa pergi ke Singapura padahal uang sekolah nggak dibayar lagi. Wah itu ya benar-benar keterlaluan ya. Bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri uang sekolah nggak dibayar gitu. Nah bisa keliling dunia, apa yang terjadi? Ayahmu pulang-pulang ditangkap KPK, masuk penjara, langsung jatuh miskin, hartamu disita. Ya, slide kedua. Bagaimana kita memanfaatkan kekayaan kita, saudara? Yang kedua, kekayaan Allah karuniakan untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Ini saya bacakan ayat 27 sampai 29 ya. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan kesepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau ya akan menikmati persembahan persepuluhan itu. Jadi yang kedua, persembahan persepuluhan itu selain tadi yang pertama ya dimakan bersama di Yerusalem, yang kedua itu diperuntukkan untuk orang-orang Lewi. Orang Lewi atau suku Lewi adalah suku yang khusus dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu suku Lewi. Ya. Nah, saudara, kalau seperti Pak Cahyo ini bukan suku Lewi. Ya, jadi Pak Cahyo hamba-hamba Tuhan ini tidak bisa menyamakan diri Pak Cahyo dengan suku Lewi. Tetapi ini sebetulnya ingin mengajarkan satu prinsip. Di tengah-tengah umat Tuhan ada orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Dan ada pekerjaan Tuhan yang harus didukung. Kalian harus support. Jadi kalian jangan pikir begini ya, aku malas ngasih persembahan. Kenapa? Persembahan nanti aku kasih larinya ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan kaya dong. Ya, hamba Tuhannya kaya dong. Udahlah, kan di kalangan kudus hamba Tuhan cuma 7 orang. Biarin aja nanti orang-orang kaya itu yang ngasih persembahan. Cukuplah orang-orang kaya dikumpulin ngasih persembahan untuk ngasih makan 7 orang hamba Tuhan. Kalian jangan pikir begitu ya. Ini sekedar pengetahuan buat kalian. Setiap uang persembahan yang kalian persembahkan kepada Tuhan dipakai untuk salah satunya ya, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, bukan hanya di pusat, termasuk yang di pos-pos pelayanan. Jadi Kalam Kudus ini punya 12 lebih hamba Tuhan yang disupport pakai uang persembahan kalian. Jadi kalau kalian hanya pikirannya biarin aja orang-orang kaya yang mendukung hamba-hamba Tuhan ini, terus yang di pos-pos pelayanan mau suruh makan apa? Suruh makan singkong tiap hari. Ya coba sih kamu coba suruh makan singkong tiap hari kalau nggak muntah-muntah ya. Nah jadi saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Dan tidak hanya untuk hamba Tuhan, tapi juga untuk operasional gereja. Ketika kamu beribadah pakai AC, kemudian beribadah ada layar LCD, semua peralatan musik itu dibeli dengan uang. Dan uang siapa? Uang persembahan yang kalian persembahkan. Belum lagi kalau kita mau mendukung pekerjaan-pekerjaan misi, kita mau merintis pos-pos pelayanan baru, kita mau merintis hamba-hamba Tuhan di luar sana, kita mau mendukung STT saat, STT tempat di mana hamba-hamba Tuhan diperlengkapi jadi hamba Tuhan. Itu semua butuh uang, ya. Dan Tuhan yang kaya raya itu nitipin uangnya ke kalian, nitipin uangnya ke kita. Jadi kita harus melihat kantong kita ini saluran berkat Tuhan. Uangnya Tuhan numpang lewat dari kantong kita. Karena itu kalau kalian pelit-pelit,
Sekarang bayangkan ya, Tuhan sudah titipin uangnya ke kalian. Terus kalian untuk pekerjaan Tuhan pelit-pelit, Tuhan bilang begini, ih kurang ajar nih orang. Itu uang titipan gue, ya. Itu uang titipan saya. Kenapa kamu simpan, kamu tahan-tahan? Nah, padahal banyak pekerjaan Tuhan yang perlu kalian dukung, ya. Di kota, di pos-pos pelayanan, di STT, para misionaris yang kita dukung, kita support, hamba-hamba Tuhan yang kita undang, itu semua pakai uang persembahan kita. Jadi teman-teman, jangan pelit-pelit untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bangsa Israel berdosa dan ditegur oleh Tuhan karena mereka mengabaikan hal ini. Ya, mereka tidak mau mensupport hamba-hamba Tuhan. Dan tenang aja saudara, di Kalang Kudus ini sistemnya, kalau kalian kasih uang persembahan, hamba Tuhannya tidak kemudian makan duitnya lalu jadi kaya raya. Ini kita beda dengan gereja lain ya. Di gereja-gereja lain, kalian kasih persembahan, itu hamba Tuhannya besok-besok langsung beli Mercy, langsung beli BMW, langsung cicinya kayak Bapak Aris jadi jari gitu ya. Jadi kalau gue tolong gua ya bikin jarinya ya. Tapi kalau hamba Tuhan Kalang Kudus dan banyak gereja lain, sistemnya tuh kita tunjangan. Jadi angkanya tuh sudah disetting, ya. Angkanya sudah disetting dan angkanya akan seperti sesuai yang ditetapkan. Jadi tidak semua persembahan kalian akan dimakan hamba Tuhan. Jadi jangan takut kalau saya kasih persembahan nanti hamba Tuhannya jadi kaya raya. Tenang aja, ya. Nah, saudara, jadi seluruh pekerjaan Tuhan kalian harus support. Nah, salah satunya adalah dalam konteks bangsa Israel waktu itu dengan persepuluhan. Nah, yang ketiga, dan ini yang terakhir, bagaimana kita memakai kekayaan kita. Kekayaan Allah karuniakan untuk kita memelihara orang-orang yang membutuhkan, seperti orang asing, anak yatim, dan janda. Saya bacakan Ulangan 14 ayat 29 bagian B sampai ayat 30 ya. Dan orang asing, anak yatim, janda-janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi bangsa Israel diminta untuk membawa persepuluhan itu ke tempat yang ditentukan di hadapan Tuhan di Yerusalem. Dan setiap persembahan persepuluhan itu mereka, yang pertama mereka nikmati dalam jamuan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya setiap 3 tahun sekali diperuntukkan khusus untuk orang Lewi. Dan yang ketiga, untuk orang-orang asing, janda-janda, anak-anak yatim piatu, intinya orang-orang miskin yang membutuhkan. Ya, itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Ya, saudara, ayat ini, Ulangan 14 ini, saya tidak pernah orang mengkhotbahkan. Saya tidak pernah mendengar ada orang mengkhotbahkan ini. Mengapa? Karena mungkin banyak pendeta memilih memakai ayat-ayat yang lain supaya uang persembahan itu masuk ke kantongnya sendiri. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan lewat persembahan persepuluhan bangsa Israel mengajar mereka untuk takut akan Tuhan. Mereka nikmati bersama di bait Allah. Mereka nikmati bersama dalam sebuah perjamuan, persekutuan untuk belajar bergantung pada Tuhan. Yang kedua, untuk mereka mendukung pekerjaan Tuhan, orang-orang Lewi. Dan yang ketiga, untuk mereka bagi ke orang-orang miskin. Nah, saudara, jadi karena itu, inilah prinsip-prinsip yang saya bisa ajarkan ya. Segala kekayaanmu, silakan slide berikutnya. Kalau Allah karuniakan kekayaan untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita menikmatinya dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, dalam sikap takut akan Tuhan. Kedua, kekayaan Allah karuniakan untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan. Ketiga, kekayaan Allah karuniakan untuk kita memelihara orang-orang yang membutuhkan, orang asing, anak yatim, janda. Dan ini yang ngomong firman Tuhan ya, bukan karangan Pak Cahyo. Ini firman Tuhan sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, inilah prinsip-prinsip yang bisa kita praktekkan sebagai umat perjanjian baru. Kita harus ingat kekayaan kita milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara makainya? 3 ini salah satunya. Ya, saudara, dalam semua ini, ya, kita harus ingat yang terutama yang Tuhan tuntut adalah persembahan tubuhmu. Dan persembahan tubuhmu itu artinya salah satunya adalah konkretnya dengan uangmu, kekayaanmu. Ya, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di pembuangan di Babel, mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk mempraktekkan Ulangan 14 yang kita bahas hari ini. Kenapa? Karena bait Allah sudah hancur, orang-orang Lewi tidak ada.
Ya, kalau bait Allah hancur, orang-orang Lewi nggak ada, terus mereka mau bawa persembahannya kemana? Lagian mereka ada di pembuangan, ya, dan mereka bukan petani. Jadi mereka mau bawa persembahannya kemana? Tapi saudara jangan lupa, Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun mereka tidak berkesempatan mempraktekkan Ulangan 14 ini, karena mereka ada di pembuangan, tapi mereka menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya. Nah, hari ini uang atau kekayaan itu sudah seperti nyawa buat kita, betul nggak? Orang bisa mati-matian bunuh-bunuhan hanya gara-gara duit. Jadi duit itu bisa menggantikan nyawa, bisa senilai dengan nyawa kita. Dan di sini kita mesti mengingat persembahan tubuh kita. Salah satunya konkretnya lewat uang. Kita harus ingat Yakobus 1 ayat 17, ayat terakhir saya ya. Yakobus 1 ayat 17. Silakan ayat terakhir saya. Setiap pemberian yang baik, termasuk harta kekayaan yang anak-anak punya, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ini mengingatkan kepada kita anak-anakku sekalian, anugerah yang sempurna itu siapa sih? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anugerah yang sempurna. Keselamatan yang dari Tuhan diberikan lewat Tuhan Yesus. Dan anugerah yang sempurna itu diberikan cuma-cuma karena Tuhan Yesus yang membayar dengan nyawanya, yaitu penebusan. Harusnya kita yang dihukum karena dosa kita, tapi Tuhan Yesus anugerah yang sempurna menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, kita yang telah menerima anugerah yang sempurna ini, keselamatan, hidup kekal, yuk sama-sama memakai pemberian-pemberian baik dari Allah, termasuk kekayaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan curi lagi uang kolektor. Kalau orang tua kasih memang untuk kolektor, kasih untuk kolektor. Jangan lupakan teman-temanmu yang membutuhkan. Jangan pelit-pelit untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ya. Dan ingat, belajar bersyukur dalam semua berkat Tuhan. Kalau dikasih makan, jangan pilih-pilih. Jangan bilang nggak suka. Makan saja. Kalaupun nggak suka, bilang puji Tuhan. Ya, saya suka makanan ini. Ya, saya mau belajar menyukai makanan ini. Ya, kalian harus belajar. Ya, saudara, kalaupun kalian tetap tidak suka, tidak apa-apa. Mungkin itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ya nikmati saja berkat Tuhan. Jangan suka mengeluh karena makanan, nangis-nangis sama papa mama. Jangan. Pertanyaan refleksi buat kita untuk kalian renungkan di rumah ya. 1. Adakah sikap takabur dalam hidupku hari ini? Kamu takabur dalam hal apa hari-hari ini? Lupa diri. Kekayaan di area apa yang membuatku hari ini lupa diri? Kekayaan dalam bentuk kepintaran, kekayaan dalam bentuk uang, kekayaan dalam bentuk jabatan orang tua. Kamu terus lupa diri, sombong. Nah, apa kira-kira? Kedua, apa strategi yang harus dibangun untuk mempraktekkan kehidupan yang lebih bertanggung jawab dengan kekayaan yang Tuhan kasih? Bagaimana strateginya nih? Mungkin kamu begitu dikasih uang jajan, kamu akan kumpulin kah? Atau kamu kalau dikasih uang jajannya per bulan, ya mungkin langsung dari awal bulan kamu sudah sisihkan kah? Nah, setiap kita punya strategi lain-lain kan. Nah, karena itu teman-teman pikirkan strateginya harus bagaimana nih. Saya mau komitmen setelah pulang dari kebaktian ini, saya ingin benar-benar memakai kekayaan saya untuk 3 hal tadi. Belajar bersyukur, dukung pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan. Amin.